tingkatkan tekad kuatkan hati. Dan yang berikutnya mungkin sambutan atau sapaan dari Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat saya berikan. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati pula spesial buat Pak Erik sebagai calon guru penggerak angkatan ke-11 yang saya cintai dan saya sayangi, siswa-siswi yang sempat hadir pada kegiatan pada hari ini. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Biasanya kalau dalam guru penggerak itu apa ya? Salam dan bahagia. Nah, itu seharusnya harus dilakukan dari awal kegiatan itu harus dilakukan biasanya. Kebetulan karena saya adalah guru penggerak, jadi itu yang biasa kami lakukan di setiap kegiatan. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita bersyukur bahwa ada teman kita Pak Erik melaksanakan diseminasi tentang budaya positif dilaksanakan di sekolah kita. Harapannya adalah kegiatan ini bisa memotivasi Bapak Ibu guru yang belum mengikuti guru penggerak atau calon guru penggerak. Jadi dengan adanya kegiatan ini bisa menumbuhkan kita sebagai pendidik untuk memiliki pengetahuan tentang budaya positif, terutama terkait dengan kesepakatan kelas yang sebelumnya pernah saya lakukan, dan itu harus dilakukan di kelas kita masing-masing, baik itu guru mata pelajaran maupun wali-wali kelas terusus. Yang berikut adalah diharapkan kepada Pak Erik bisa melaksanakan kegiatan guru penggerak ini dengan sebaik-baiknya dari awal kemarin sampai selesai pada panen hasil nanti. Dan tetap semangat dan selalu bekerja sama dengan teman-teman guru di sini, karena setiap kegiatan itu banyak hal yang harus dikolaborasikan dengan teman-teman guru. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Salam dan bahagia. Oke, terima kasih kepada Bapak Sekolah mewakili atas masukan dan yang positif bagi kita. Ya, saya langsung saja ya tentang masuk dalam materi tentang diseminasi budaya positif. Ya, saya perkenalkan, nama saya Erik Manukutur Pointa, CGP Angkatan 11, asal dari SMP Negeri 1 Labuaya Barat. Ya, Bapak Ibu, dalam kegiatan pembelajaran ini dan paradigma baru, yaitu pelajar Pancasila, yaitu ada kreatif, bernama kritis, mandiri, bergotong royong, kebinekaan global, beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Itu adalah salah satu pembelajaran yang termasuk dalam profil pelajar Pancasila. Ya, Bapak Ibu, di situ ada kebutuhan dasar manusia. Ya, itu ada 5. Pertama, bertahan hidup. Kedua, penguasaan. Yang ketiga, kesenangan. Keempat, kasih sayang. Yang kelima, kebebasan. Ya, tentunya kita sebagai guru ya memiliki kebutuhan dasar ini. Kita mau bertahan hidup, ya kita juga ada penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan kita. Kesenangan pasti dibutuhkan oleh setiap manusia, bahkan anak didik kita. Kasih sayang dan rasa diterima, pastinya kita butuh kasih sayang atau kita harap diterima oleh orang lain apa yang kita memberikan pendapat kita. Kebebasan atau kebutuhan ini salah satu juga kebutuhan kita, bahkan anak-anak didik kita. Ya, ini adalah penjelasan ya, kebutuhan bertahan hidup seperti apa yang bersifat fisiologi, kasih sayang dan rasa diterima. Itu 3 kebutuhan berikut adalah kebutuhan psikologi, kebutuhan untuk disayangi ya.
Yang berikut penguasaan, kebutuhan atas kemampuan. Yang berikut kebebasan. Kebebasan itu adalah kebutuhan yang akan kemandirian otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang kelima itu adalah kebutuhan akan kesenangan, yang kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Ya kalau kita tidak sedang menjalani hidup dengan penuh dengan susah payah, ya kita bisa stres. Jadi kita harus butuh yang namanya kesenangan. Yang berikut disiplin positif. Ya, nilai-nilai kebajikan universal itu ada 3 bagian. Motivasi perilaku manusia, ya, untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan yang terakhir menghargai diri sendiri itu adalah motivasi internal. Sedangkan untuk menghargai ketidaknyamanan dan imbalan penghargaan itu adalah motivasi eksternal yang berasal dari luar. Ya, ini tentang keyakinan kelas. Mengapa kita tidak melakukan peraturan saja? Kenapa harus kita membuat keyakinan kelas? Itu maksudnya. Ya kalau kita bahas tentang mengapa tidak peraturan saja, ya kita tahu bahwa aturan itu adalah aturan yang tidak bisa dirubah, dan itu dia berjalan waktu yang lama. Sedangkan keyakinan kelas itu adalah kesepakatan antara siswa dengan guru untuk melakukan kesepakatan yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Contohnya macam dalam kegiatan KBR, mungkin anak tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh bermain HP, ya. Ada banyak hal yang kita sepakati yang berasal dari siswa, dan itu menjadi suatu kesepakatan yang kita akan jalankan di dalam kegiatan pembelajaran kita. Ya, ini bagaimana membuat keyakinan kelas. Yang pertama itu dia harus lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk kalimat positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas dan sekolah dilibatkan saat membuat. Ya, ini posisi kontrol Bapak Ibu. Nah, posisi kontrol ini ada 5. Ya, kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, ada teman, kita ada sebagai pemantau atau mengawasi, ada sebagai manajer. Ya, kita memang guru yang kita lakukan selama ini, ya ada di posisi yang pertama. Ya, mungkin ada Bapak Ibu kita semua ada yang sudah posisi manajer atau bagaimana? Kira-kira kita ada di posisi mana saat ini? Apakah di penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ya, Bapak. Ya, saya sedikit pribadi. Ketika saya merefleksi diri, saya merasa bahwa saya masih ada di posisi terhukum. Mungkin demikian dari saya kembalikan. Oke, terima kasih banyak kepada Ibu Guru bahwa mengakui diri kita bahwa kita masih ada dalam posisi penghukum, ya, di mana posisi penghukum ini kita menyelesaikan persoalan dengan hukuman, dengan bahasa yang kasar, dengan bahasa yang tegas, ya. Itu adalah kita sebagai guru. Ya, mungkin dengan kita melakukan sosialisasi diseminasi budaya positif ini, sekiranya kita berharap bahwa kita mulai ada perubahan. Mungkin tadinya kita sebagai penghukum, ya mungkin kita masuk dalam posisi teman, ya begitu. Setelah itu mungkin kita naik lagi di posisi manajer. Posisi manajer ini adalah posisi yang paling aman. Artinya bagaimana dia memvalidasi identitas anak, yaitu di segitiga restitusi.
Ya, habis itu validasi tindakan yang salah. Setelah dia validasi tindakan yang salah, dia akan masuk pada keyakinan. Ya, validasi keyakinan. Artinya dia meyakinkan anak bahwa dia mengakui kesalahan. Ya, diakui kesalahan. Kesalahan itu kira-kira apa yang bisa dia lakukan? Ya, apakah dia mau rubah? Ya. Jadi itu kita masuk dalam segitiga restitusi. Ya. Ya, menstabilkan identitas. Yang berikut validasi tindakan yang salah. Yang berikut menyatakan keyakinan. Ini adalah segitiga restitusi yang bisa kita akan lakukan ke depan. Ya, cara kita menyelesaikan persoalan. Ya, yang pertama kita tanya dulu kepada anak. Setelah itu kita tahu persoalannya, kita mulai melakukan validasi tindakan yang salah. Artinya menanyakan bahwa perlakuan itu salah atau benar. Pasti dia akan mengakui bahwa salah, Pak. Ketika dia mengakui bahwa begitu salah, kita menyatakan keyakinannya dia. Keyakinannya dengan apa? Kita tanya, mau berubah atau tidak? Seperti itu. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, pemaparan materi saya sampai di sini. Mungkin sebelum itu kita mengakhiri, kita masuk pada posisi yang mungkin sesi tanya jawab. Kita posisi tanya jawab dan tentang keyakinan kelas itu tadi yang sudah dibagikan kertasnya, kita bisa akan maju tempel di depan. Sesuai kesepakatan kita dan kita akan terapkan dalam kelas nantinya. Silakan Bapak Ibu tulis dan maju tempel ke depan. Kemudian Ya, ini adalah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang dibuat oleh Bapak Ibu Guru. Ini menjadi motivasi kita untuk kita terapkan di dalam kelas nantinya. Tentunya ada berbagai macam, ya, berbagai macam pendapat atau kesepakatan. Mungkin dari guru yang satu berbeda dengan guru yang lain. Ya, ini menjadi suatu kesimpulan, kita buat dalam suatu kesimpulan dan kita akan lakukan di dalam kelas kita ketika kita belajar. Ya, Bapak Ibu, kita akan melihat video tentang 5 posisi kontrol guru. Ini yang menjadi penghayatan atau momen untuk kita resapi, kita renungkan seperti apakah kita guru dalam penyelesaian di 5 posisi kontrol guru. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi akan membahas tentang lima posisi
kontrol itu adalah atau monitor, dan 5 menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan Naren. Kamu Naren. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Tapi saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja.
Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendal gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu pulang kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid?
Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Ya, baik Bapak Ibu, kita sudah nonton video 5 posisi kontrol guru. Kira-kira ya setelah kita nonton tadi itu, ya kita coba berpikir kira-kira selama ini kita ada di posisi mana. Ya memang selama ini kita yang lakukan setiap kita menyelesaikan persoalan itu, terkadang kita ada di posisi manajer dan terkadang kita ada di posisi penghukum dan sebagai pementor, ya, atau monitor. Kita ada di situ. Nah, tapi yang lebih dominan di bawah, kita selalu ada di penghukum. Ya, kira-kira apakah kita meyakini untuk kita mau berubah? Artinya kita mau berubah sedikit demi sedikit, bahwa kita berubah untuk kita ada di posisi manajer, ya membutuhkan waktu yang cukup lama. Tetapi harapannya kita, bahkan kita rekan-rekan guru, bagaimana kita sedikit demi sedikit kita berubah, ya, pola penyelesaian persoalan kita dengan menggunakan 5 posisi kontrol. Ya, itu harapan kita bersama. Mungkin ada tanggapan sebelum kita lanjut materi, ada tanggapan dari Bapak Ibu guru tentang 5 posisi kontrol ini, saya persilakan. Apa saja yang mau diomong atau yang disampaikan untuk kita saling berbagi. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk bisa refleksi mungkin Pak Erja terkait dengan 5 posisi kontrol ini, yang sebelumnya kita menggunakan sebagai penghukum dan lain sebagainya, dan untuk lebih bagus itu kelima posisi kontrol ini kita bisa menggunakan manajer. Jadi dengan adanya contoh yang dipaparkan di atas tadi, kita lebih bisa memahami di mana posisi kita sebelumnya. Dan untuk berikutnya, posisi manajer itu yang lebih baik yang akan kita gunakan untuk masalah-masalah berikutnya. Mungkin itu saja penguatan dari saya, atau mungkin refleksi dari saya. Saya kembalikan kepada Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus dulu buat Bapak Kepala Sekolah. Baik, terima kasih. Yaitu tentang penguatan, ya, kita sebagai pendidik, kita rekan sejawat, bagaimana kita melakukan posisi kontrol ini yang berpihak pada murid. Kalau kita melakukan posisi kontrol ini berpihak pada murid, berarti kita ada di posisi manajer. Bagaimana kita melakukan persoalan, menggali persoalannya, kita ajak dia untuk bagaimana dengan aturan kita. Nah, jam berapa kita masuk sekolah? Dia menemukan persoalan itu, bahwa dia menemui bahwa saya terlambat, dan saya siap untuk keterlambatan itu untuk tugas yang dia lakukan dalam kelas, dan dia siap menanggung risiko, dan dia akan mau berubah seperti itu. Ya, mungkin masih ada Bapak Ibu yang lain. Pati. Baik, terima kasih atas kesempatannya.
ini posisi kontrol yang disampaikan oleh Bapak Tiri. Saya ingin bertanya, jika persoalannya di luar dari kelas, contohnya tindakan yang dilakukan oleh siswa di luar dari kelas, apakah yang bertanggung jawab itu apakah guru, atau kita lebih fokusnya pada guru bimbingan konseling? Karena kebanyakan persoalan yang terjadi bukan hanya dalam kelas saja, karena ketika persoalan seperti yang kita tonton di video tadi itu bukan ranahnya wali kelas lagi, tapi sebenarnya itu sudah masuk pada ranah bimbingan konseling atau guru piket, atau dia jika melakukan persoalan yang sangat fatal sekali, mungkin dia lebih fokus pada guru BK. Jadi apakah ini posisi kontrol ini bisa dilakukan bukan hanya pada peraturan kelas saja, mungkin kita lebih mengarah kepada peraturan sekolah. Jadi segala sesuatu aturan-aturan yang kita lakukan lebih mengarah kepada tata tertib sekolah atau peraturan sekolah. Mungkin itu saja dari saya kembalikan. Oke, kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu Bapak Ibu. Ya, ini dari Pak Arfi adalah pertanyaan yang sangat bagus. Ya, bagaimana ketika anak itu dia melakukan persoalan di luar daripada sekolah? Ya, apakah kita guru yang menyelesaikan atau ada guru khusus, guru BK? Ya, seperti itu Bapak Arfi. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih, ini dengan 5 posisi kontrol guru adalah kita sebagai pendidik wajib memiliki 5 posisi kontrol. Tetapi kita bisa pilihkan persoalannya yang ada di luar sekolah, ya itu adalah persoalan di luar. Tetapi yang kita inginkan atau yang kita posisikan diri kita sebagai guru bahwa ketika ada persoalan dalam lingkungan sekolah, kita bisa sisipkan, karena kita sudah tahu karakter anak, kelakuan anak di luar sana begini. Tetapi ketika dia ada masalah dalam rumah, ada dalam lingkungan sekolah, di situ kita masuk, ya, kita sebagai posisi manajer. Dan bukan saja hanya guru bimbingan konseling, tetapi kita wajib untuk seluruh guru memiliki posisi kontrol ini. Yang berikut, bagaimana kalau dengan peraturan sekolah? Ya, posisi manajer ini peraturan sekolah dia sudah masuk. Dia menanyakan aturan sekolah kita jam berapa masuk. Dia mengakui dia salah bahwa jam 7.00 sudah sekolah. Tapi dia ada keterlambatan 20 menit. Saya suruh video yang kita nonton tadi. Ya. Itu sudah merujuk pada peraturan sekolah. Nah, bagaimana kita seorang guru untuk memberikan dia motivasi, memberikan dia suatu gambaran untuk dia bisa merubah karakternya karena dia lambat. Dan dia akan berkaitan dengan luar sekolah, yaitu orang tua, berkolaborasi dengan orang tua, supaya mengingatkan bahwa si Anita ini dia selalu terlambat. Kalau bisa posisi kontrol orang tua juga kita ingatkan. Ini namanya kolaborasi dengan orang tua dan pihak sekolah. Begitu Pak Ardi, ya mungkin kalau ada yang bisa lebih ini lagi kita berbagi untuk memperkaya ini, silakan. Siap. Baik, terkait pertanyaan Pak itu bagus sekali, pertanyaan luar biasa. Ini posisi kontrol ini yang dibicarakan di sini tidak hanya bisa kita gunakan di sekolah untuk siswa kita saja, tapi bisa kita gunakan untuk anak-anak kita di rumah. Jadi penggunaannya itu fleksibel dia. Dan yang paling prioritas kita gunakan itu adalah posisi manajer di situ. Ketika ada masalah dulu bisa kita gunakan posisi kontrol manajer ini, Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya kita gunakan di siswa saja, tapi anak-anak kita di rumah juga itu bisa kita gunakan dia.
Jadi kesimpulannya seperti itu, mungkin mohon maaf apabila kurang puas. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih. Itu tambahan. Ya, Bapak Ibu. Ya, kalau saya ingat kembali kemarin ya, Bapak kasih bilang. Ternyata hal yang positif ada banyak hal. Bukan saja di lingkup kita bekerja, bahkan di rumah pun. Ya, ya kita bisa menggunakan posisi ini untuk anak-anak kita seperti apa yang Pak Ibu sampaikan. Ya, mungkin masih ada. Ya, silakan. Jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada anak saya. Sedikit saya mau bertanya tentang apa yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi tentang segitiga restitusi. Ya, bagaimana dengan murid yang sudah mendapatkan restitusi dari temannya yang berbuat salah, tetapi dia secara diam-diam tidak memaafkan dengan tulus dan masih menyimpan rasa trauma atau traumatik. Mungkin demikian saja yang saya pertanyakan. Saya kembali. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak Soleman. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Ya, saya bersenang kalau hari ini yang bertanya. Kemarin kan tidak ada. Jadi ini menjadi motivasi bagi saya. Baik, Bapak Ibu. Pertanyaannya, bagaimana ketika anak itu misalnya ada persoalan, dia tidak mau memaafkan temannya, ya seperti itu. Ya, Bapak Ibu yang terkasih ya, segitiga restitusi ini dengan 5 posisi kontrol kita kolaborasikan, yaitu posisi manajer. Dengan posisi sebagai manajer kita bisa masukkan pola segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini kita tidak boleh, contohnya begini, ketika kita panggil anak bermasalah, kita langsung marah kita. Itu dia akan buyar apa yang dia mau sampaikan. Tetapi kalau kita duduk bersama, kita menanyakan dengan nada yang ramah, dia akan menyampaikan, kenapa? Kita sebagai guru kita bertanya, kenapa? Saya tadi seperti ini Pak, saya kesal, dia lagi curi saya punya uang, jadi saya marah, saya pukul dia. Kita bisa ungkapkan kata yang berbeda. Ya, itu wajar. Wajar kau marah, karena dia curi, kamu punya uang. Nah, kau curi, apa dia curi, kau punya, wajar. Manusia pasti dia butuh pembelaan, contoh. Itu yang kita lakukan. Manusia butuh pembelaan. Kira-kira dari persoalan itu, apakah ketika kau marah pukul ada rasa kesal? Ya pasti bilang, saya rasa kesal juga Pak, karena dia curi sampai uang jadi semangat. Tapi saya menyesal Pak, karena saya sudah dipukul, contoh. Tetapi kalau dia punya pribadi, dia namanya watak anak kita sini kan watak-watak yang keras. Apapun itu dia tidak akan mengakui kalau dia salah atau dia benar. Dia hanya omong dia benar. Kita kali lagi itu kita masuk dalam validasi tindakan yang salah. Kira-kira ya validasi tindakan yang salah ini kita bisa menggali lagi supaya kita dapat dia punya keyakinan sebenarnya. Kita gali kira-kira dari persoalan ini. Yuk sudah marah, ya wajar. Kita anggap dia wajar karena dia berbuat salah kepada kami. Kira-kira dari persoalan itu, apakah mau mengampuni orang lain? Pasti dia berkata begini, saya tidak mau karena posisi masih jengkel. Tetapi kita usahakan dia menstabilkan dulu identitasnya, persoalannya tadi. Ketika dia sudah nyaman, posisi nyaman, kita masuk di pada validasi tindakan yang salah. Pasti dia akan berubah. Setelah dia mengakui kesalahannya, ya saya sudah salahnya karena saya sudah dipukul, contoh, atau saya sudah mati, contoh, ya. Nah kita tanya sudah, kira-kira keyakinanmu apa? Kira-kira mau memaafkan? Saya mau Pak. Dan ketika ada persoalan itu apa yang si Adita lakukan, contoh?
Ya kalau ada lagi persoalan berikutnya Pak, saya lapor di piket atau di Pak Guru. Ya. Artinya bagaimana kita seorang guru lihat posisi anak, kita coba kali, kita omong baik-baik saja, pasti dia akan ngomong. Nah, tetapi kalau kita sambut dia dengan marah, kau begini, apa memang kau itu dia mau lihat ada yang dia mau omong, dia tidak sampaikan. Karena dia apa? Takut. Dia takut untuk sampai mungkin saya salah, dia tempelin saya lagi. Karena itu memang anak yang selama ini. Tetapi kalau kita coba kali baik untuk dapat kejelasannya, kita ambil posisi teman atau manajer. Yang paling bagus manajer. Ya. Bagaimana kira-kira kenapa? Jangan ngomong. Bisa-bisa pun juga yang tidak terbuka pada pribadi akan ngomong keluar semua. Iya. Kadang-kadang anak yang kita ajak untuk berbicara, dia akan ngomong apa yang dirasakan selama ini. Selama ini guru saya, karena yang tidak suka guru ini terlalu keras. Dia akan ngomong semua. Tapi ini tadi kita perlu pendekatan ini. Tetapi kalau memang dia ada rasa tertutup dalam dirinya, berarti dia masih dari segi jiwanya dia tidak berani dulu mengungkapkan isi hati. Dia masih ada rasa ketakutan. Nah, makanya dengan segitiga restitusi dengan 5 posisi kontrol ini kita sama-sama berkolaborasi bersama untuk kita kerjakan, dan kita akan sedikit demi sedikit kita rubah. Ya memang tidak segampang kita balikkan dalam tangan untuk kita rubah, pasti ada. Ya jujur saja, saya sendiri saja kadang saya marah. Nah, saya belum bisa mengontrol. Tetapi ya dengan ini kita sedikit demi sedikit pasti kita akan bisa. Mungkin itu penjelasan dari saya Pak Diva. Ya kalau tidak ada, kita bisa lanjut ya. Hanya tidak ada lagi ya. Sudah selesai materinya. Mungkin kalau kita mau ada pertanyaan tentang 5 posisi kotor, kan itu intinya 5 posisi kotor dengan segitiga restitusi. Itu paling inti yang kita akan lakukan diseminasi budaya positif. Artinya budaya positif ini bagaimana kita berpihak pada murid. Itu saja intinya. Tidak ada yang lain. Hanya kita melakukan hal yang baik untuk anak-anak diri kita. Dan pada akhirnya kita bilang gini, karena kalau kami dalam ruang virtual kita saling berbagi, saling mengeluh. Anak saya, anak diri saya ini tidak bisa kalau hanya pakai sistem ini. Tetapi bagaimanapun berusaha untuk merubah begitu. Dengan sendirinya, karena apa? Saya baru paham Bapak Ibu bahwa kita belajar dari awal, mungkin Pak Ibu sudah tahu dari awal tentang modul ini, bahwa di sisi lain yang saya menyesatkan karena juga air mata jatuh. Kenapa? Untuk menghayati ini pelajaran dari sosok seorang tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa anak itu lahir itu sudah memiliki kodrat. Sudah memiliki kodrat. Ya. Hanya kita sampai orang tua bagaimana ketika dia ada di dunia ini kita menuntun dia. Yang salah kita bilang, oh tidak, begini caranya. Sama dengan padi, sama dengan ilmu padi. Kita petani hanya tahu mengerjakan dan memberikan air dan pupuk. Tapi proses pertumbuhan itu ada pada sang pencipta. Tidak bisa kita sekali itu, sudah pasti. Bagaimana kita sebagai petani, kita bertanam, menjaga, merawat, itu saja. Apakah dia tumbuh buah atau tidak, nanti itu urusan sang pencipta. Sama dengan kita mendidik anak seperti itu. Kita menuntun saja, mengarahkan anak seperti itu. Ya, mungkin itu saja teman-teman penyampaian materi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak karena banyak yang sudah berpartisipasi, bertanya, pernyataan, dan senior saya Pak Didi yang sudah memberikan penjelasan lebih rinci. Mungkin itu saja. Demikian pemaparan saya diseminasi budaya positif ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya ucapkan terima kasih banyak.
ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua. Siang, Pak. Selamat siang juga, Pak Im. Saya mendapat laporan bahwa kemarin kamu membolos saat Bapak Ibu guru sedang rapat. Apakah benar? Iya, Pak. Lalu, Pak Im pergi kemana? Dan apa yang kamu lakukan? Saya pergi ke rumah teman, Pak. Baik, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, Pak Im. Coba pikirkan, pulang ke rumah lebih dulu untuk apa? Tidak, Lalu membolos yang kamu lakukan kemarin itu benar atau salah? salah, Pak. Saya sudah melanggar aturan dan membuat Bapak cemas dan marah. Baik, kenapa kamu membolos? Kemarin saya malas dan ngantuk di kelas, Pak. Kemudian saya membolos pulang tidur, Pak. Baik, baik. Sekarang kamu sudah sadar atau belum? Sudah, Pak. Saya minta maaf. Saya tidak akan membolos lagi. Baik, baik. Untuk kedepannya, bila Bapak Ibu guru sedang rapat, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan untuk membuat kesalahan ini? Saya tidak akan bolos lagi, Pak. Kalau ada rapat Bapak Ibu guru, saya akan mengerjakan tugas yang diberikan, Pak. Baik. Semoga kamu mendapat pelajaran dan makna dari kesalahan yang sudah Baim lakukan ya. Sekarang Baim kembali ke kelas untuk belajar. Iya, Ya. Pak. Terima kasih. Selamat siang juga Yuwita. Apa kamu tahu mengapa saya panggil ke sini? Kemarin waktu ujian semester saya menyontek, Pak. Coba kamu ceritakan kronologi kejadiannya. Ya, Pak. Jadi waktu itu saya membawa catatan kecil ke dalam ruangan ujian dan diketahui oleh pengawas ruangan, Pak. Oh begitu. Ya, saya yakin tidak ada siswa yang sempurna. Kamu sudah baik mau mengakui kesalahan yang sudah kamu lakukan. Ya, Pak. Saya minta maaf. Kenapa kamu sampai mencontek Juwita? Karena pelajaran begitu sulit, jadi saya memutuskan untuk membawa catatan kecil. Saya minta maaf, Pak. Tindakan itu benar atau salah? Salah, Pak. Saya tidak jujur dalam mengerjakan penilaian akhir semester. Untuk kedepannya Juwita, apa yang kamu lakukan saat ujian berlangsung? Saya akan belajar lebih tekun, Pak, dan bertanya kepada guru master apabila saya belum paham tentang materi pembelajaran. Baik, bagus Juwita. Bapak Ibu guru pasti akan dengan senang hati membantu kamu. Ya. Sekarang Juwita kembali ke kelas ya. Terima kasih, Pak. Nur Maudeng, saya dari kelas 9A. Terima kasih banyak buat Bapak Guru. Saya senang sekali diajak diskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya buat. Saya tidak akan begadang lagi agar tidak terlambat datang ke sekolah. Nama saya Juwita, kelas 8C. Terima kasih banyak buat Bapak Guru. Saya senang sekali diajak diskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya buat. Saya tidak akan menyontek lagi pada saat ujian. Terima kasih, Bapak.